Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bumus. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Brahma Jukirarjo. Lalu ada rekan saya Nabil Amar Naufaldila. Lalu ada Lulu Faulina, Kela Saski Zuniara, Ririn Meita, dan juga Zahra Familha. Nah, kami akan memberikan beberapa penjelasan dari subbab materi mutasi. Baik, penyebab mutasi yang pertama ialah faktor kimia. Nah, mutagen bahan kimia contohnya kolkisin dan zat digitonin. Nah, kolkisin ini adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Zat-zat lainnya misalnya ada pestisida atau DDT, insektisida di pertanian dan rumah tangga, DDVP, insektisida, fumigam, helmintheik, ternak, aziriden, digunakan pada industri tekstil, kayu, dan kertas untuk membasmi lalat rumah. Mutagen pada tawon, mencit, neurospora, E. coli, dan bakteriofage T4. Tem digunakan dalam tekstil dan medis, membasmi lalat rumah. Mutagen pada mencit dan serangga, jamur, abrasi pada mencit, Allium E. coli, dan leukosit. Selanjutnya ada makanan dan minuman. Kafein banyak didapatkan pada minuman kopi, teh, coklat, dan limun yang mengandung kola. Pada bidang medis, untuk antihistamin dan obat pusing. Pengembang pembuluh darah, koroner. Siklamat dan sikloheksilamin banyak digunakan untuk penyedap makanan dan minuman. Natrium nitrit dan asam nitrit atau zat ini digunakan mengawetkan daging, ikan, dan keju. Selanjutnya itu faktor fisika, agen mutagenetik. Dari faktor fisika berupa radiasi. Radiasi yang bersifat mutagenik ada antara lain berasal dari sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, partikel beta, pancaran neutron ion, ion berat, dan sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Radiasi ini dipancarkan oleh bahan yang Selanjutnya ada jenis-jenis sel mutasi. Yang pertama itu berdasarkan macam sel termutasi. Yang pertama itu ada mutasi somatis. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Bila perubahan sel somatis demikian besar, sel-sel dapat mati. Nah, lalu ada sel mutasi gametik atau germinal. Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadi di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, hal ini terdapat yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya ini berdasarkan tempat terjadinya, yaitu ada 2, mutasi alami dan mutasi buatan. Kalau mutasi alami antara lain itu sinar kosmos, batuan radioaktif, sinar UV atau matahari. Nah, lalu kalau mutasi buatan misalnya budidaya, perikatan bibit, perakitan bibit, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu ada mutasi besar dan mutasi kecil. Mutasi besar adalah atau gross mutation adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Mutasi kecil, point mutation, adalah perubahan terjadi pada susunan molekul atau ADN gen. Lokus gen itu sendiri tetap. Mutasi jenis inilah yang menimbulkan alel. Mutasi dapat terjadi pada tingkat DNA dan gen dan kromosom. Perubahan pada sekuens basa DNA akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen. Contohnya, bila gen mengkode suatu enzim mengalami mutasi, maka enzim yang dikode oleh gen muatan tersebut akan menjadi inaktif atau berkurang keaktifannya akibat perubahan sekuens asam amino. Namun mutasi dapat pula menjadi menguntungkan bila enzim yang berubah oleh gen mutan tersebut justru meningkat aktivitasnya dan menguntungkan bagi sel. Baik, selanjutnya yaitu ada mutasi berdasarkan perubahan fenotip. Dia itu dibagi menjadi 2, mutasi mikro dan mutasi makro. Mutasi mikro sendiri hanya menyebabkan sedikit perubahan pada fenotip. Selain itu, mutasi tersebut seringkali tidak bisa diamati secara langsung dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Sedangkan mutasi makro, pada mutasi makro perubahan terjadi cukup signifikan.
Karena perubahan besar terjadi pada fenotip. Umumnya mutasi ini dapat terlihat dengan jelas, seperti mutasi pada belalang berwarna merah. Oke baik, selanjutnya adalah tentang mutasi menguntungkan. Ketika mutasi yang menguntungkan jarang terjadi, mutasi tersebut terakumulasi melalui serangkaian sapuan selektif. Namun, jika mutasi tersebut umum terjadi, banyak mutasi yang menguntungkan akan terjadi sebelum mutasi dapat diperbaiki, sehingga akan terdapat banyak garis keturunan mutan yang berbeda dalam populasi secara bersamaan. Dalam populasi aseksual, garis keturunan mutan yang berbeda ini mengganggu dan tidak semuanya dapat berkembang secara bersamaan. Selain itu, mutasi menguntungkan lebih lanjut dapat terakumulasi dalam garis keturunan mutan ketika populasi tersebut masih minoritas. Artinya, mutasi dapat menimbulkan ciri dan menimbulkan kemampuan adaptif di setiap individu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.